Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, salam rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditemani lagi oleh saudara kita dari sang santri Kiai Pak Daniali dari Sidoarjo Nayu. Alhamdulillah saya doakan untuk semua jamaah, semua subscriber, semua yang mengikuti channel Santri Batik atau channel Sang Santri Kiai. Semoga semuanya, saya dan kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini kita akan menguak misteri di balik kejadian-kejadian yang sering terjadi di Nusantara akhir-akhir ini. Sebagaimana kemarin ini berita duka yang menimpa kita di Wonosobo itu, ada angin puting beliung, terus ada gempa di luar Jawa, banyak hal lagi ya. Terus yang paling ramai itu kemarin ada Semeru gitu kan, terus ada penampakan di Gunung Arjuna dan banyak hal lagi lah. Ini mulai habis ini kita akan menguak sisi tentang keadaan-keadaan atau bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Ini faktor penyebabnya apa? Nah, kita akan cari narasumber gaib yang mengetahui atau yang mengikuti jejak kehidupan para manusia ini gitu kan. Maksudnya yang anggapannya wis cara anu gaib sing alim lah ngono kan. Gaib sing alim yang soleh, yang mengikuti perkembangan zaman di Nusantara ini khususnya gitu kan. Jadi seperti biasa bagi para ikhwan semuanya yang baru hadir, untuk ditekan tombol subscribe-nya, di like, di komen untuk uang parkirnya ya. Curali ngopi nih, curali ngopi, curali bahagia. Dan ini ada produk ya, produk air zam-zam, ada juga madu, produk dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, produk dari guru saya itu kan, barangkali bisa jadi sebagai ikhtiar itu kan, ikhtiar untuk pengobatan medis dan non medis insya Allah. Dan kalau madu ini lebih spesifik untuk ke ibu-ibu gitu kan, untuk ke ibu-ibu khususnya lebih dalam masa kehamilan atau yang sedang menjalani proses program hamil seperti itu. Ini madu ini sangat cocok insya Allah. Jadi langsung aja, monggo. Lek, siap Lek? Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Sang Yang Percayaan ini uang yang mengetahui kisi-kisi tentang kejadian-kejadian bencana yang ada di alam Nusantara ini, dengan Sang Yang Percayaan ini uang ya hatamu, ya hatamu jin siluman yang Islam Tayyib, dengan Sang Yang Percayaan ini uang, saya minta untuk hadir masuk dalam jasa mediator ini. Hadir masuk sinkron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicaranya langsung bahasa Indonesia. Silakan bisa perkenalkan dirinya dengan siapa, dari mana. Gelar saya Syekh Jabar. Saya dari golongan jin. Oh, Syekh Jabar dari golongan jin muslim. Syekh Jabar ini Ada perlu apa mengundang ke sini? ini sebelumnya Saya malu. nggak apa-apa, sebelumnya saya mohon maaf jika menghadirkan sampean di sini adalah sebuah mengganggu kesibukan sampean yang saat ini dikerjakan. Jadi saya mau minta informasi atau kisi-kisi tentang kejadian-kejadian alam yang akhir-akhir ini terjadi. Seperti sebagaimana gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi dan yang lain-lainnya. Lah kalau kisi-kisinya dari penglihatan atau pengamatan sampean sendiri sebagai tokoh besar dalam alam gaib ini bagaimana? Sebenarnya saya bukan tokoh besar. Saya hanya menjaga di Gunung Kelut. Oh ya, menjaga di gunung. Kalau dibilang besar ya tidak. Lebih besar yang hadir di sekitar sini. Iya. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa, emang merendah itu boleh, tapi jangan terlalu ini kan ya, nggak apa-apa. Cuma yang penting pada dasarnya yang saya minta itu adalah tentang keterangan kisi-kisi dari bencana-bencana tersebut gitu. Karena yang sudah hadir, yang masuk ke dalam tubuh mediator kita sampean, berarti ya sampean yang berani mengutarakan, yang lainnya masih sembunyi-sembunyi seperti itu kan. Yang hadir yang lainnya ini mungkin ada rasa seperti apa gitu kan. Tapi terima kasih sampean sudah mau masuk, dan saya minta tolong untuk diungkap, dijelaskan misteri-misteri tersebut. Kamu pengen tahu yang mana? Contohnya Misalnya kayak kemarin ini baru terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi sebab karena apa? Di situ banyak dosa besar yang dilakukan manusia. Banyak dosa besar yang dilakukan manusia. Tidak hanya zina, hampir semuanya ada. Jadi dalam tempat yang terkena bencana gempa ini banyak terjadi zina seperti itu. Banyak, tidak hanya zina saja. Lah yang lainnya apa itu? Seperti Kesirikan yang bagaimana? Ya, orang datang ke suatu tempat mencari pesugihan. Atau banyak sekali orang yang malas ibadah. Beda dengan kena
angin besar itu Nah ya, kalau angin besar itu kenapa? banyak sekali zina di sana. Zina lagi. Zina yang seperti apa maksudnya? Banyak orang yang naik ke gunung berpasangan, Banyak orang naik gunung berpasangan, bukan suami istri. bukan suami istri. Mereka berzina di sana. Oh, ini kalau yang terjadi suatu bencana angin puting beliung tadi. Ya, termasuk juga riba. Riba. Oh, riba merajalela itu yang menyebabkan kejadian itu juga. Ya, dua faktor besar itu. Nah, kalau yang kemarin ini erupsi Gunung Semeru, meletusnya Gunung Semeru gitu kan. Dan Mahameru juga seakan-akan mau memunculkan gejolaknya gitu kan. Nah, itu apa? Bentuk-bentuk kisi-kisi yang terjadi di daerah sekitar tersebut itu apa? Kalau gunung meletus beda lagi. Gunung meletus beda lagi lah. Gunung, nah itu apa itu? Itu karena maksiatnya. Zina, Zina, pencurian, pencurian, banyak mengurangi timbangan dan perdukunan. perdukunan merajalela. Iya, Mengurangi timbangan. Jadi semua faktor penyebab bencana-bencana yang akhir-akhir ini terjadi ini karena kita sendiri seperti itu. iya. Nah, kalau Allah menurunkan teguran dan asap. teguran dan azabnya. Nah, kalau misalnya ini kan kita, misalnya saya ini secara tidak langsung bertempatan di tempat gunung tersebut yang akan terjadi bencana. Lah, untuk menanggulangi apa ya? Bener kok. Menanggulangi. Nah, menanggulangi Agar kamu tidak terkena dampaknya bencana tersebut, apa yang harus saya lakukan? Amalan yang seperti apa yang harus saya kerjakan? perbanyak sholawat dan peduli ke anak yatim. Oke. Tapi jika itu dilakukan dan masih terkena, kamu mati syahid. Oh, iya. Nah, apakah sekedar sedekah atau sekedar baca salawat aja gitu kan? Ya, yang utama itu sholatnya dan meninggalkan dosa besar. Nah, untuk membaca salawat dan amalan-amalan kebaikan tersebut, apakah ada perlunya guru? Wajib. Wajib. Saya saja berguru. Nah, gurunya sampean ya apa? Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Ya. Nah, ya, yang dimaksud guru ini guru yang seperti apa? Nah, bagi kalian manusia ya, guru yang ada wujud fisiknya. Ada wujud fisiknya. Jangan berguru di alam gaib kalau belum waktunya. Kamu kan juga punya guru. Ya, benar. Guru lahir kan punya kamu. Nah, ya, yang saya maksud itu guru yang seperti apa? Guru jasad yang seperti apa? Kalau dalam seorang itu kan kalau dalam mengasih kamu baca sholawat gini kan. Ya, orangnya sudah menjalani lebih dulu. Gitu. Orangnya sudah benar-benar menjalankan riyadhah. Oh, gitu. Nah, ya, yang dikatakan guru itu kan orang yang mengajarkan satu alif aja ini bisa dikatakan guru. Beda dengan itu. Nah, ya. Nah, terus yang membedakan apa? Guru yang seperti apa? Yang spesifik. Guru yang membimbing perbaikan rohanimu menuju Allah. Jadi harus punya guru rohani. Guru rohani tapi ada wujud fisiknya. Guru rohani yang ada wujud fisiknya. Ya.
Jadi intinya harus mencari guru atau punya guru yang fisik, terus bisa mengajarkan kerohaniannya atau membimbing rohaninya ke jalan yang baik gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah kalau dari Bisa menjalankan, tidak hanya cuman mengajarkan. Itu guru yang benar. Nah kalau dari pandangan goib, ini pandangan goib, guru yang dikatakan secara guru rohani yang berjasa, yang benar-benar bisa membimbing secara rohani kita, itu guru seperti apa? Kalau secara dalam hal goib ini, Guru yang sudah memancarkan di sininya. oh, jadi kalau di alam goib itu kelihatan pancaran cahayanya. Terlihat orang itu benar atau tidak sambungannya. Oh sambungan. Iya. Sambungan yang seperti apa itu? Ya kamu diajarkan sama gurumu. Ya. Gurumu diajarkan sama siapa? Ya. Sama siapa lagi? Bersambung sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, jadi guru yang secara jasad dan rohaninya menyambung, tersambung ikatan keilmuannya dan keikatan semua aspeknya seperti itu. Iya. Lelakunya tidak mementingkan dunia. Jadi sanatnya harus jelas ya, seperti itu ya. Harus jelas. Oh, jadi bukan sembarang guru yang bisa ibaratkan menyelamatkan kita dari suatu bencana-bencana yang akhir-akhir ini akan terjadi juga seperti itu. Di dunia ini sangat sulit sekarang ini mencari guru di dunia manusia. Oh. Nah kalau dari sampean sendiri untuk mengetahui kita, sampean kan dalam pandangan goib melihat kalau guru rohani itu memancarkan cahayanya. Nah kalau untuk bangsa saya, untuk saya pribadi atau untuk semua ini para penonton, untuk mencari guru yang seperti itu bagaimana? Ciri-cirinya yang gampang atau mudah dipahami untuk kita. Satu, hanya membimbing ke jalan Allah saja. Hanya membimbing ke jalan Allah. Karena banyak saya lihat orang yang mengaku guru mengajarkan ini dan itu, tapi punya embel-embel nafsu. Nafsu ingin kaya, nafsu ingin punya jabatan. Cari yang murni, hanya mencari ridhonya saja. Yang kedua, cirinya sayang pada anak yatim. Sayang pada anak yatim. Melebihi sayang pada dirinya sendiri. Itu tanpa hidayah Allah juga sulit. Saya katakan sekarang pun orang tidak akan percaya. Karena masih banyak embel-embel di hatinya. Ingin macam-macam. Banyak saya jumpai di sana tempat saya. Membaca sholawat 1000 kali. Tapi ingin hutangnya lunas. Oh, jadi ada seperti itu tidak boleh itu. Yang datang jin ribuan. Oh, jadi kalau kita mengamalkan sesuatu, baca sholawat 1000, niatnya biar lunas hutangnya, ini yang datang malah bangsa jin. Ya. Tapi bangsa jin ini bisa melunasi hutangnya nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, kita kira bisa. Malah mempengaruhi pikiran dan rohaninya. Oh, gitu ya. Nah, ini kan beberapa waktu lalu ada kisah atau yang dikatakan seorang guru yang sering berjumpa dengan Rasulullah,
yang kemana-kemana itu ada Rasulullah. Nah ini tanggapan sampean ini bagaimana? Bohong besar. Bohong besar. Nanti dulu biar dijelaskannya. Jadi Iwan Romokumullah, ini video pertama, kita stop dulu. Ini untuk ke part 2-nya tentang bisa mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Jadi part 2-nya tentang tersebut ya. Jadi ini kita cut dulu, kita akhiri.